Pemirsa, kita kembali lagi di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Ya, pada segmen kali ini kita akan membacakan pertanyaan yang biasanya ini dicurhatin ke saya nih, baik melalui Twitter, Instagram, atau media-media lainnya. Nah, saya akan bacakan ini pertanyaan yang masuk lewat Instagram nih, dari @kikifyanti. Ya, namanya juga agak unik ini, Kikifyanti. Ustaz, bagaimana menjikapi pasangan ketika pacaran selalu berbuat manis, rajin, terus apapun dilakukan demi pacar, namun ketika menikah semua berbanding terbalik, Ustaz. Udah kasar, males, nggak ngapa-ngapain. Nah, gimana caranya? Ya, Kayak inilah salah milih. fenomena yang banyak kita lihat ya. Karena pacarannya semua baik. Namanya pacaran palsu-palsu kan? Iya. Ya, hati-hati nah. Kang, hati-hati ada batu. Sebelum menikah, sudah menikah tersentuh kakinya. Di mana kau simpan matamu goblok? Nah, itu kan banyak kejadian seperti itu. Maka yang pertama dulu pacaran. Dalam Islam pacaran haram. Tidak ada kompromi soal pacaran. Pacaran haram, yang ada ta'aruf. Ta'aruf ya. Ta'aruf itu bukan pacaran. Ta'aruf itu saling mengenal tapi kedua belah pihak. Saya senang sama perempuan, maka perempuan pihak saya mendatangi pihak keluarga perempuan, ada saksi, ada apa semua, tidak boleh ta'aruf bawa nonton di bioskop. Berdua-duaan gitu. Tidak boleh. Pacaran dalam hukum haram. Ada pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu ya. Nah, sekarang setelah kemudian tadi pacaran semua baik, ternyata itu hanya pencitraan. Setelah menikah ternyata jauh dari harapan. Maka kalau sudah terjadi ya sabar. Sabar. Kemudian ketika ada masalah, percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Itu dulu. Bohong ketika ada orang bilang tidak ada masalah, bohong. Ada orang bilang, Ustadz bahagia betul rumah tangganya itu si A. Saya bilang, kenapa ibu yakin? Dia bilang, itu tahu Facebooknya, Instagramnya, fotonya romantis-romantis. Saya bilang, bodoh itu kalau foto baku tarik rambut, dia pasang di Instagramnya. Tidak mungkin lah. Pasti yang bagus-bagus. Dan umumnya saya melihat, riset membuktikan, kalau ada bapak-bapak yang tidak pernah pasang foto di medsosnya, tiba-tiba dia pasang foto istrinya, perlu dicurigai. Ada apa-apa ya? Ada apa-apa. Habis ngapain lu? Kecuali istri saya, mamanya Cek pernah bertanya di rumah, Ustadz kenapa tidak pernah ada wallpaper fotonya saya atau di dompet tidak apa foto saya? Saya bilang, untuk apa? Saya kan sudah hafal mukamu. Kecuali yang banyak istrinya dia tidak tahu mana istrinya dia pulang, dia harus tahu ini istri saya. Ya kan? Nah sekarang begitu rumah tangga punya masalah, coba saya kasih contoh. Udah. Manusia paling mulia Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah jelaskan, tidak aku ciptakan dunia dan isinya, bahkan surga, kecuali aku ingin persembahkan kepadamu ya Muhammad. Apa tidak ada masalahnya? Ada. Beliau pernah dikisahkan 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Dalam struktur kemasyarakatan. Apa tidak ada masalahnya? Beliau pernah diusir di kampung halamannya. Dari Mekah diusir. Dan siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri Abu Lahab. Dalam kesetiaan. Beliau pernah difitnah. Aisyah selingkuh. Coba, itu Nabi. Apalagi kita. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah. Yang jadi masalah sebenarnya bagaimana mengatasi masalah. Percaya tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Pasti ada. Istri cantik. Itu masalah. Digoda orang. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Kasih ongkos nih. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Berarti tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Yang ada masalah buat kita adalah bagaimana cara mengatasinya. Rasulullah ketika ada masalah dalam rumah tangganya, kan beliau pernah kan dikomplain sama Aisyah. Karena beliau tidur dengan Aisyah, Nabi tapi selalu mengucapkan, rasa-rasanya saya mendengar telapak kakinya, sepatunya, terompahnya Khadijah. Aisyah keberatan. Ya Rasulullah, kok dia terus sih? Ya, apa kelebihannya Khadijah dibanding saya? Khadijah kau nikahi dalam keadaan 2 kali janda. Lebih tua dari saya. Lebih tua darimu ya Rasulullah. Saya masih gadis. Lebih muda. Apa? Apa Nabi curhat kepada tetangga? Tidak. Nabi curhatnya kepada dalam sholatnya. Begitu saudaraku yang menyaksikan acara ini. Begitu ada masalah dalam rumah tangga.
jangan curhat sama manusia. Masa sih, kenapa? Pasti dia cerita. Iya. Pasti. Masa dia cerita saya Ustadz, itu masih paman saya. Siapa Abu Lahab? Iya. Pamannya Nabi. Tidak mungkinlah dia cerita saya Ustadz, dia masih saudara saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Iya. Saudaranya sendiri. Tidak mungkin dia cerita saya Ustadz, saya masih sepupu sama dia. Siapa Abu Lahab? Abu Sofyan? Iya. Sepupunya Nabi. Pelajaran buat kita, jangan kau cerita aib rumah tanggamu kepada manusia. Tapi kepada mana? Allah cuma minta dua. Udah, dasat, ada masalahmu, tidak perlu kau jadi profesor. Tidak perlu kau jadi ketua DPR. Tidak harus kau jadi wali kota. Tidak harus kau kaya dulu. Tidak harus kau mapan dulu. Tidak. Allah cuma minta, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Iya. Janji caleg agak sulit lah. Oh, dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita dari Sunda. Gampang, ini masalah 24 jam, telepon saya. Begitu dia terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Benar, telepon siapa? Iya. Itu Tekan janji satu untuk manusia. meninggalkan pesan. Itu janji manusia. Kalau Allah yang janji pasti. Berarti saudaraku yang menyaksikan, terutama yang bertanya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Dan alhamdulillah Allah memberikan solusi. Ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, sempurnakan sholatmu, saya yang selesaikan. Jadi begitu ada masalah dalam rumah tangga, perbaiki sholat. Begitu ada masalah, tidak usah cari kambing hitam. Kambing aja tidak mau dihitamkan. Iya. Lebih baik, wah bagaimana sholat saya? Bagaimana sholat saya? Kok suami saya gini? Gimana sholat saya? Nah, begitu baik sholat, insya Allah. Allah yang selesaikan persoalan dalam rumah. Amin. Waktu kita sudah habis dan kita akan segera mendengarkan kesimpulan kita untuk tema hari ini. Silakan Ustaz. Pemirsa yang saya hormati, rumah tangga adalah ladang amal dan ladang untuk berbuat kebaikan. Karena iblis tahu ini adalah ladang amal, maka iblis berusaha menggagalkan kita. Gimana cara menggagalkannya? Maka ditimbulkanlah segala macam pikiran negatif dalam rumah tangga. Salah satu pikiran negatif dalam rumah tangga itu sakwa sangka. Buruk sangka kepada pasangan. Untuk menghindari sakwa sangka ini, solusinya bukan kemana-mana, tapi solusinya ista'inu bis-sabri wassalah. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, kuatkan kesabaran, tingkatkan kualitas sholat. Insya Allah, Allah yang menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih yang Ustadz Dasat. Dan buat pemirsa, saya ingin informasikan bahwa SCTV akan pindah frekuensi ke frekuensi digital mulai 2 November 2022. Siaran digital ini akan lebih bagus kualitas gambar dan suaranya, namun hanya bisa dinikmati dengan pesawat TV yang bisa menerima siaran digital atau set-top box STB biasa kita sebutnya ya. Jadi supaya pemirsa SCTV bisa menikmati terus sinetron, FTV, sepak bola Liga Champions dan program-program SCTV yang bagus-bagus seperti Barakallah ini, segera ganti pesawat TV yang bisa menerima siaran digital atau membeli set-top box ya. Dan siaran TV digital Indonesia bersih, jernih, canggih. Buat Anda pemirsa yang ingin bertanya dan curhat tentang masalah, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar atau DM ke Instagram di @barakallah.sctv. Baik pemirsa, insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.